Salam saudara-saudara, sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi. Di mana saja Anda berada saat ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan sungguh amat baik dalam hidup ini. Kita jumpa lagi di penghujung tahun 2020. Segera kita akan masuki tahun 2021 dengan berbagai pergumulan. Namun saudara-saudara, saya yakin bahwa pergumulan di tahun 2020 ini, suka dan duka kita lewati. Kita lewati bukan karena kekuatan kita, tapi kita lewati bersama dengan Tuhan. Dan saya yakin bahwa tahun 2020 kita akan jalani, kita akan lewati bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, menyerahkanlah hidup kepada Tuhan setiap waktu, kemana saja saudara dan saya berada. Saya pribadi bersyukur kepada Tuhan, oleh karena kita jumpa pada pelajaran yang baru di awal tahun 2021 dengan tema yang berbeda adalah kitab Yesaya, hiburkanlah umatku. Sebelum kita akan membacakan firman Tuhan, sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan, sahabat firman, mari kita sejenak memohon kuasa Roh Kudus di dalam doa untuk menuntun kita. Kita berdoa. Maha besar Bapa kami di surga, kami bersyukur oleh karena Bapa sungguh amat baik dalam hidup ini. Kami ada hari ini oleh karena kuasa Tuhan. Kami ada di penghujung tahun 2020 ini hanya karena kasih sayang Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih oleh karena kebaikan Tuhan berlaku dalam hidup ini. Kami boleh jalani tahun ini dengan begitu banyak pergumulan, suka duka yang kami hadapi. Tapi kami ada di penghujung tahun ini dengan ungkapan syukur, pujian, dan hormat kehadiran Tuhan. Bapa, kami akan berpindah di tahun yang baru 2021 dengan pelajaran rohani yang berbeda. Oleh sebab itu, sedia kami akan mempelajari firman-Mu pada hari ini. Kami mohon kiranya Roh Kudus mengurapi kami, menguasai hati pikiran kami, memampukan kami untuk membacakan firman Tuhan, memampukan kami untuk mempelajari firman Tuhan, dan menuntun kami untuk mengerti akan maksud Tuhan dalam firman yang kami pelajari pada hari ini. Kami menyerahkan firman ke dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, judul pelajaran kita adalah krisis identitas. Ayat inti terdapat di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang sangat luar biasa. Dan saya mau sampaikan, ini adalah undangan Tuhan bagi manusia, bagi saudara dan saya, yang mempercayai Dia sebagai juru selamat kita, yang mengakui Dia sebagai jalan kebenaran, dan mengakui akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang diilhamkan di dalam kitab suci. Ini undangan Tuhan. Kita akan mempelajari lebih dalam. Mari kita lihat siapa Yesaya. Yesaya adalah anak dari Amos.
Dan dia merupakan keturunan bangsawan. Yesaya dipanggil dalam usia yang sangat muda menjadi seorang nabi. Dan dia melayani di akhir pemerintahan Raja Uzia di tahun 790 sampai 739 sebelum Masehi. Dan selama pemerintahan Yotam tahun 750 sampai tahun 739 sebelum Masehi, Yesaya masih melayani di zaman pemerintahan ada beberapa raja. Saya katakan tadi di awal pemerintahan Raja Uzia dan Yotam, Raja Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Kalau saudara mempelajari kitab Yesaya memulai penjelasan. Kitab Yesaya menjelaskan tentang krisis identitas umat Tuhan. Yang berikut, ketika kita mempelajari kitab Yesaya merupakan panggilan kepada umat Tuhan untuk bertobat, untuk berubah. Yang berikut, ketika kita mempelajari kitab Yesaya, kita dapati bahwa ada tawaran Tuhan, tawaran pengampunan dari Tuhan bagi umat Tuhan. Nah, pada satu minggu ini, sahabat firman, kita akan mempelajari dan kita fokus di dalam kitab Yesaya 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-31. Dan kitab Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kalau saudara perhatikan ya, kita akan bacakan di rumah masing-masing. Di sana ada krisis identitas. Di sana menyatakan bahwa ada suatu bentuk kesalehan. Lalu yang berikut, di sana ada suatu tawaran pengampunan di dalam ayat inti yang kita baru bacakan. Yang berikut, di dalam kitab Yesaya ada satu kesempatan untuk memilih. Dan yang berikut adalah di dalam Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, suatu titik tidak dapat kembali. Kalau saudara membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 15 sampai pasal 20 dan 2 Tawarik 26. 2 Tawarik pasal 26 sampai pasal 32. Ini membahas waktu jeda selama Yesaya melaksanakan pelayanan. Kita dapati bahwa dia memulai pelayanan kenabiannya pada akhir pemerintahan Uzia. Dan saudara perhatikan di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, Tuhan menyatakan sesuatu kepada umatnya. Mengapa? Karena Israel telah melupakan siapa Tuhan mereka. Dan Israel kehilangan identitas mereka sebagai umat Tuhan. Mari sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, kita buka di dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ketiga, firman Tuhan. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Ini merupakan suatu krisis identitas yang terjadi pada umat Israel.
Dari ayat ini, sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, ada beberapa pertanyaan yang kita akan lihat. Yang pertama adalah, apa yang Israel lakukan? Yang berikut adalah, apa yang terjadi dengan Israel, kaum Israel? Yang berikut adalah, apa yang Tuhan lakukan kepada mereka? Mari kita lihat satu persatu. Apa yang Israel lakukan? Kalau saudara melihat ayat ini, saudara-saudara, sangat luar biasa. Mengapa saya katakan sangat luar biasa? Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Artinya, manusia tidak lebih berharga daripada hewan. Hewan masih mengenal akan tuannya. Namun manusia yang memiliki akal pikiran, orang Israel tidak mengenal akan Tuhan mereka. Apa yang terjadi? Oleh karena mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menista yang kudus. Mereka hidup dalam dosa. Kejahatan yang mereka lakukan, mereka tidak mengetahui, saudara-saudara. Mereka tidak memahami Tuhan. Dan mereka selalu memberontak kepada Tuhan. Akibat dari semua ini, saudara-saudara, mereka kehilangan segalanya. Akibatnya adalah luka fisik. Negeri mereka hancur. Kota mereka terbakar, saudara-saudara. Dan mereka dirampok oleh musuh. Melihat keadaan ini, sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang Tuhan lakukan kepada keadaan ini, kepada mereka? Saya bersyukur ketika melihat akan keadaan dari orang Israel ini, termasuk saudara dan saya. Saya bersyukur oleh karena Tuhan masih menjaga Sion tetap berdiri. Tuhan memelihara umat yang sisa, yang masih mempercayai akan kedaulatan Allah. Dari keadaan ini, sahabat firman yang Tuhan Yesus kasih, mungkin saja ada pada zaman kita saat ini. Kita boleh katakan kita menyembah Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan kita setiap hari, kita memberontak melawan Dia. Oleh sebab itu, sahabat firman yang Tuhan Yesus kasih, melalui pelajaran firman yang kita pelajari pada kuartal pertama, pelajaran pertama ini, menuntut saudara dan saya, mengingatkan saudara dan saya adalah, saat ini kita harus kembali kepada jalan yang benar, saudara. Oleh karena Tuhan itu sangat rindu untuk menyelamatkan saudara dan saya. Apapun yang terjadi, Tuhan akan lindungi sisa umat yang setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita berkomitmen. Kita bertekad. Di tahun depan ini, kita menyatakan, Tuhan, saya mau menyembah Tuhan yang sebenarnya. Saya mau mengikuti Engkau kemana saja Engkau pergi. Saya mau mengikuti kebenaran-kebenaran-Mu. Saya mau mengakui Engkau sebagai Juru Selamat pribadi. Mari kita lihat, saudara-saudara, sahabat firman, di dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-13, firman Tuhan. Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh-sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku.
Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Sangat luar biasa, saudara-saudara. Pertanyaannya adalah, apakah salah kita menyembah Tuhan? Apakah salah kita memberikan persembahan? Tidak salah, saudara-saudara. Karena itu adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan adalah menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Menyembah Dia pada hari yang tepat. Hari suci, hari kudus yang Dia ciptakan untuk manusia berhenti pada hari Sabat. Dia perintahkan untuk memberikan persembahan, mempersembahkan tubuh kita. Tidak salah, saudara-saudara. Namun ayat ini, saudara-saudara, mengingatkan saudara dan saya. Segala sesuatu yang kita buat merupakan kekejian bagi Tuhan. Ini yang terjadi. Bahwa kita menyembah Tuhan, kita memberikan korban kepada Tuhan, hanya untuk dilihat dari kulit luarnya saja, saudara. Kita menyembah Tuhan, kita memberikan persembahan kepada Tuhan, hanya sebatas kita menjaga tampilan kita. Bahwa saya adalah orang yang rohani. Saya banyak membantu pekerjaan Tuhan, tapi hanya menjaga tampilan. Kita menyembah Tuhan dan memberikan persembahan kurban kepada Tuhan. Namun sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, di ayat yang ke-7, ayat 16 dan ayat 17 mengingatkan saudara dan saya bahwa kita penuh dengan kejahatan dan kekejaman. Tidak ada keadilan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saya katakan tadi bahwa tidak salah menyembah Tuhan, tidak salah memberikan kurban. Yang salahnya adalah kita hanya menjaga tampilan saja. Dan yang paling parah di sini adalah, saudara-saudara, kita menyembah Tuhan, tetapi tidak ada pertobatan. Segala sesuatu yang saudara dan saya buat, ritual yang saudara dan saya buat, adalah membawa kekejian bagi Tuhan. Oleh sebab itu, sahabat firman yang Tuhan Yesus kasih, perlu ada pembaharuan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan jangan sampai umat Tuhan mengulangi kesalahan yang sama beberapa kali. Dan saudara baca kesalahan ini di dalam Matius pasal 23, ayat 23 sampai ayat yang ke-28. Karena saudara dan saya kita boleh mempelajari firman Tuhan pada hari ini, maka saya mau katakan bahwa kita harus waspada untuk jangan mengulangi kesalahan yang sama pada diri kita sendiri. Kita melihat bahwa umat Israel ini hidup dalam kebobrokan. Namun Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Ada tawaran pengampunan bagi umat Israel. Di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Saya bacakan sekali lagi. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan mengundang saudara dan saya untuk berperkara dengan Dia. Dan Tuhan ingin mengubah darah yang merah di tangan orang Israel menjadi putih dalam kesuciannya. Tuhan ingin mengampuni segala kesalahan Israel.
Tuhan mengundang saudara dan saya, dan Tuhan mau mengampuni segala kesalahan saudara dan saya. Dan Tuhan akan memurnikan kita. Tuhan meminta kita untuk datang kepadanya dengan maksud untuk menyelesaikan masalah dosa kita kepadanya. Bukalah hatimu saudara-saudara, bukalah hati kita untuk menerima undangan ini. Dan ketika kita mendapatkan pengampunan, hati kita berubah. Hati kita benar-benar berubah. Oleh karena kita menerima pengampunan. Dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Begitu kita menyadari kebutuhan kita akan pengampunan, kita siap menerima semua yang Tuhan sediakan untuk saudara dan saya. Saudara-saudara, sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena sampai hari ini Tuhan masih mengizinkan kita menikmati kehidupan, nafas kehidupan Dia masih percayakan bagi saudara dan saya. Dan perlu kita ingat bahwa sampai hari ini itu adalah kesempatan, suatu kesempatan Tuhan bagi saudara dan saya untuk memilih saat ini, untuk memilih. Di dalam Yesaya pasal 1 ayat 19. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan makan hasil baik dari negeri itu. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, ada dua hal yang perlu kita perhatikan di tempat ini, di ayat ini. Di dalam ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Jika engkau menurut dan mendengar. Ayat yang ke-20, jika engkau melawan dan memberontak. Nah, kita sudah lihat pengalaman Israel. Karena mereka memberontak kepada Tuhan, maka segala sesuatu hilang dari mereka. Jika engkau menurut dan mendengar, engkau akan makan hasil yang baik, memakan yang enak. Jika engkau melawan dan memberontak, engkau akan dimakan oleh pedang. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasih, Tuhan menawarkan suatu perjanjian dalam Yesaya pasal 1 yang serupa dengan perjanjian lain yang telah Dia buat sebelumnya dan perjanjian biasa pada waktu itu. Apa yang Dia lakukan? Apa yang telah Dia lakukan? Ketentuan perjanjian menyebut para saksi, berkat dan kutuk. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasih, tidak peduli seberapa besar kita telah berdosa atau seberapa jauh kita dari Tuhan, kasih karunia Tuhan tidak terbatas. Dia selalu bersedia mengampuni kita. Oleh sebab itu di dalam Ulangan pasal 30 ayat 19 bagian akhir, pilihlah kehidupan, maka engkau akan hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita memilih saat ini. Pilih kehidupan, pilih mengikuti Tuhan, pilih mengikuti kebenaran-kebenaran Tuhan yang terdapat di dalam kitab suci. Maka firman Tuhan katakan, engkau akan hidup, baik engkau maupun keturunan. Artinya sahabat firman, Tuhan rindu untuk menyelamatkan barang siapa yang berpegang kepada kebenaran firman. Mungkin satu ketika, mungkin dalam kehidupan ini, kita ada pada satu titik di mana kita tidak bisa bergerak. Oleh karena keras tengkuk kita, oleh karena keputusan kita untuk mengikuti kemauan kita, sampai satu titik di mana saudara saya tidak bisa bergerak. Disitulah kasih karunia Tuhan akan berkuasa atasmu. Dan kasih karunia Tuhan akan menuntun saudara dan saya untuk kembali kepada Tuhan. Yesaya pasal 5 ayat yang ke-5. Maka sekarang aku memberitahukan kepadamu apa yang hendak kau lakukan kepada kebun anggurku itu.
Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang harus diperbuat untuk kebun anggur Tuhan itu? Yang belum kuperbuat kepadanya. Ayat yang keempat, pengampunan Tuhan tidak terbatas. Pengampunan Tuhan tidak terbatas. Mungkin saja saudara dan saya menolak setiap saat. Menolak pengampunan Tuhan setiap saat. Namun sampai titik di mana kita tidak bisa lagi bergerak, maka disitulah Tuhan akan bekerja. Tuhan akan menuntun saudara dan saya melalui kuasa Roh Kudus. Dia akan mengembalikan saudara dan saya ke jalan yang benar. Oleh sebab itu, saya katakan sekali lagi, sampai saat ini nafas kehidupan Tuhan masih percayakan, marilah saudara-saudara sahabat firman, kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali pada Tuhan saat ini. Dan perlu saudara dan saya ingat, bahwa haruslah dengan segenap hati kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dengan ada pertobatan dan perubahan. Karena pengampunan itu akan berlangsung dalam kehidupan kita. Tuhan sedia untuk memulihkan kehidupan kita apabila kita selalu menyerahkan diri kepada Tuhan. Tanpa pertobatan dan pembaharuan yang sejati, pengakuannya tidak akan diterima Allah. Oleh sebab itu harus ada perubahan yang pasti di dalam kehidupan saudara dan saya. Segala sesuatu yang sifatnya menyerang Allah haruslah dibuangkan. Inilah hasil yang murni dari penyelesaian kita akan dosa kita. Step to Christ, chapter 4, halaman 39. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini Tuhan masih mengundang saudara dan saya. Ingat, apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan siap untuk mengampuni segala kesalahan saudara dan saya. Tuhan siap untuk memperbaharui kehidupan kita. Karena Dia menginginkan untuk kita mewarisi hidup kekal. Hidup bersama Dia di dalam kerajaan yang Dia sediakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur atas firman yang kami pelajari pada hari ini. Kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun kebenaran hidup kami, apapun pemberontakan kami, apapun kesalahan kami, Tuhan siap untuk mengampuni kesalahan kami. Kami mau menerima akan undangan Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kami siap untuk mengadakan perubahan dalam hidup ini. Karena kami tahu bahwa Tuhan mempunyai keinginan bagi kami untuk kami memperoleh keselamatan. Firman yang kami bacakan pada hari ini mengajak kami, mengingatkan kami untuk kami memilih kehidupan. Oleh karena jaminan pasti kami akan hidup, baik kami maupun keturunan kami. Ajarlah kami untuk kami memilih yang tepat pada hari ini. Memilih Yesus sebagai juru selamat pribadi, mengakui kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab suci. Karena dengan hal ini saja akan menuntun kami untuk mewarisi hidup kekal. Terima kasih atas kuasa Roh Kudus yang mampukan kami untuk mempelajari firman Tuhan. Kami mohon kiranya Kudus akan mengartikan firman yang kami pelajari lebih jelas di dalam hidup kami, dan kami boleh berkomitmen untuk setia pada Tuhan. Ini doa kami. Persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.